dalam kurung ketahui olehmu. Artinya kita patut memahaminya bahwasanya iman itu 3 bahagi, 3 macam, 3 golongan iman. Iman semalam artinya membenarkan, percaya. Puncaknya iman semalam adalah kuatnya kepercayaan tersebut yang disebut jazam narnya. Maka iman ini terbagi 3. Pertama, iman yang ada pada segala umat ini, yaitu daripada manusia dan jin. Maksudnya umat yang mana? Yang sekarang ini bang, umat Nabi Muhammad. Maka iman yang ada pada umat ini itu bertambah, bisa juga berkurang. Menurut pendapat yang mu'tamad pelajaran semalam, bisa bertambah, bisa berkurang. Yang menambah iman itu, yang menjaga, memelihara sekaligus menambah dan memperkuat iman itu, sepakat sudah para ulama, ilmu dan amal. Ada ilmu yang dituntut, ada amal yang digawi. Maka bila 2 perkara itu digawi, maka iman kita tadi terpelihara, terjaga dan bertambah kuat. Tapi bila 2 perkara itu kada digawi, nah maka iman kita tadi balamah, kada terjaga, bahkan bisa hilang. Berpuluh-puluh tahun kada bisa berdengar telinga. Maka yang didengarin itu adalah apa ujar nafsunya. Berpuluh-puluh tahun belum kada tapi bisa beramaliyah. Maka yang digawinya itu sesuai dengan kehendak nafsunya akhirnya. Nah, artinya orang yang jauh dari menuntut ilmu, kada ada berpikir hendak mengamalkan ilmu, mengatur hidup, itu biasanya diatur oleh nafsunya sendiri. Jadi mun hendak Allah yang memimpinnya, maka mau kada mau wajib 2 perkara itu ada di dirinya. Mun hendak imannya dijaga oleh Allah, ini baik laki-laki, bini-bini, iman dijaga oleh Allah. Karena sebenarnya bukan kita yang menjaga iman secara hakikat. Allah yang menjaga iman kita. Allah kuatakan iman kita. Maka syariatnya 2. Menuntut ilmu dan ba'amaliyah. Maka kita dituntut mengatur jadwal kita. Bila jadwal kita itu ada komposisinya menuntut ilmu, ada di situ komposisinya mengamalkan ilmu, nah maka sudah kawa dipadahkan kita menjalankan sabab-sabab supaya iman kita tadi dipelihara oleh Allah. Dipelihara oleh Allah, dijaga, dikuatkan. Nah, amun sabab yang 2 itu kadada, sedangkan segala sesuatu itu sudah dikehendaki Tuhan ada sebabnya. Nah, maka wajar iman kita tadi makin sesahari makin kada kuat, makin kada bujur, makin lemah. Nah, karena ciri orang yang imannya lemah nampak ketahuan kada sabar. Ciri orang yang imannya itu kada bujur, nampak sikap kesehariannya kada penyukuran. Nah, itu cirinya yang paling nampak benar benar. Itu sebahagian aja nyata. Belum lagi yang lain-lainnya. Memandang sesuatu, ketika sesuatu itu kada sesuai dengan kehendak kita, nah kalau kada kita sabar. Kada kawan sabar berarti ada iman kita yang kurang di situ. Nah, menerima sesuatu dari Allah, kalau kada kita syukur. Kada kawa bersyukur, nah berarti bukan masalah kada kawanya, iman kitanya. Nah itu. Imbah itu pulang, ibaratnya kita lihat, kalau kada bersangka baik. Nah, kada kawa bersangka baik, berarti iman kita yang rusak. Nah maka iman ini sangat menentukan ya kita. Menentukan di dalam perkara amal-amal hati. Iman dulu menentukan. Bila iman sudah rusak, maka amal hati pun rusak.
Bila amal hati rusak, maka amal zahir taumpat rusak. Nah, gitu. Jadi iman yang menentukan, makanya rukun iman. Yang adzan itu rukun iman. Maka rukun iman ini kan 6, kita Ahlussunnah wal Jamaah ini. Yang nomor 6 itu penentuannya tuh. Yakin kada segala sesuatu datang dari Allah? Yakin. Amun yakin datang dari Allah, kenapa kada sabar? Itu anunya pertanyaannya tuh. Kenapa kada syukur? Oh ternyata kada kawa sabar dan syukur. Sedangkan itu datang dari Allah, berarti ada sesuatu di hati kita yang rusak. Nah, kada sanggupnya sabar, kada sanggupnya bersyukur. Kenapa sebabnya? Iman lemah. Kenapa iman lemah? Kada dikuatakan oleh Allah. Kenapa Allah kada menguatkan, kada melihara? Kita kada menggawi sabab. Napa sebabnya supaya iman kuat, supaya dipelihara oleh Allah? Ilmu. Nah, menuntut ilmu. Amaliyah. Nah, itu tuh. Anunya tuh, jaka ibaratnya tuh silsilahnya tuh. Silsilahnya. Ada orang yang mati bunuh diri bergantung di pohon lombok. Nah, mati juga akhirnya, karena habis umur dia di pohon lombok, habis umurnya mati juga. Sakalnya diigut patuk ular, patok lombok situ. Anak bergantung. Nah, yang bergantung ini lihat jawabnya memang kada mau menuntut ilmu. Satu dulu. Jadi buta ya kita. Kada tahu di sifat 20, kada tahu di tasawuf. Satu. Yang kedua, amalannya memang lain bubuhan amalan-amalan yang disuruh kita beramaliyah. Amalannya apa gawiannya? Menjinit. Nah, itu amalannya. Badum, kunyuk-kunyuk narai, kakain. Nah, itu aja amaliyahnya. Pamakan kada berjaga, halal haram segala macam. Nah, karena ujung-ujungnya, jadi yang gawian yang kada bagus itu tanda iman rusak. Ujung-ujungnya, iya iman itu hilang. Bukti iman itu hilang, ya bergantung tuh. Nah. Jadi contoh itu banyak sudah kalau kita hendak melihat. Contoh itu banyak. Maka kita di rumah tangga itu penting benar menanamkan kesadaran kepada seluruh keluarga, anak, bini, supaya mau menuntut ilmu itu dulu. Nah, menuntut, kalau bini menuntut ilmu lawan siapa? Lawan laki. Laki alim misalnya, lawan laki. Nah, laki hari-hari misalnya turun menuntut ilmu. Nah, berarti kita bila boleh ke rumah, nah laki pulang yang jadi ustadznya. Maka itu di mana menuntut ilmunya? Di atas ranjang. Nah, itu. Jadi salalu menyalalu sambil menyelam minum banyu. Nah, itu. Maka betapa di dada orang yang bini. Jadi melajari ini tuh ada khusus jual laki. Nah, jadi bila kita sudah kada membiasakan keluarga kita, zuriat kita, yang orang rumah kita nih kada membiasakan untuk menuntut ilmu, nah itu awal keburukan di dalam hidup sudah. Nah, awal keburukan di dalam hidup. Nah, apa aja keburukan di dalam hidup? Hilang iman. Nah, hilang iman. Jadi dibiasakan, dirancakakan melihat anak kita atau siapa untuk dalam pengajian, acara-acara menuntut ilmu. Jadi anak kita tuh terbiasanya, oh kayak ini kagawin abahku ya. Nah, jadi ibarat kita meninggal dunia, anak kita itu tahu apa yang harusnya gawi, nuruti kuitan dinya. Nah, itu. Jangan sampai anak kita nih tiap sore, tiap kamarian wiritannya tuh keliling bundaran dibawa. Seorang dia membawa mati, kita itu juga gawiannya sama. Jarnya menurut jejak langkah abah. Nah, keliling bundaran jualnya jalanan. Sebab lagi abah hidup kayak itu gawiannya. Nah, nya menurut. Nah, ini iman kita nih yang permulaan. Iman umat ini bisa bertambah, bisa berkurang. Siapa umat ini? Ya kita, Pak. Bisa bertambah, bisa berkurang. Maka caranya ilmu lawan amal. Nah, itu. Satu dulu.
Yang kedua, iman kategori kedua nih, siapa? Yaitu yang tiada mau bertambah dan juga tiada mau berkurang, yaitu imannya para malaikat. Ini atas pendapat yang masyhur. Nah, jadi iman malaikat ini kadang mau berkurang, kadang mau bertambah. Kalau pang misalnya malaikat ini beribadah lalu bertambah imannya ada. Nah, sebab malaikat ini memang sudah nangka itu dikehendaki Allah Ta'ala. Diberi iman dan diberi ketaatan. Jadi apa ujar Allah Ta'ala tadi? Masih malaikat ini beringgihnya. Kadada diberi penambahan iman tuh kadada. Nah, makanya kenapa iblis itu pernah, iblis kan bagian dari jin. Kenapa iblis pernah menguasai para malaikat, jadi pimpinan para malaikat? Karena iblis pernah dahulu beramal beribadah, dan amal ibadahnya tadi meningkatkan derajatnya sehingga melebihi daripada derajat para malaikat. Nah, kan manusia, jin itu tuh imannya bisa bertambah bisa berkurang. Nah, bertambahnya itu bila makin tinggi yang melebihi dari iman para malaikat, lalu jadi bosnya para malaikat. Sama kita yang ini sama aja juga. Ada wali-wali Allah Ta'ala yang menjadi bosnya para malaikat, ada. Malaikat itu apa ujar wali aja ada. Nah, kenapa jawabannya sebabnya kenapa ya itu? Malaikat itu imannya tetap dalam ketaatan itu aja. Nah, kalau kita manusia ini atau jin, sama aja kan, minal jinnati wan nas nih, manusia dan jin nih, bisa bertambah bisa berkurang. Tapi bila bertambahnya itu bertambah benar, bisa lipat pada malaikat. Lalu malaikat tuh hormat, nah, lawan manusia atau lawan jin yang imannya tadi melebihi daripada iman para malaikat. Ini bisa bertambah bisa berkurang, Bang. Cuma bila inya berkurang, bila kurangnya pada malaikat, ya lebih hina daripada binatang akhirnya. Nah, itu. Jadi kalau ada pertanyaan kada iman siapa yang tetap aja bertambah kada berkurang kada? Nah, iman para malaikat. Nah, di sini jawabannya. Nah, ada orang bertakun kenapa jin itu sampai pernah jadi bosnya para malaikat? Nya imannya dulu asalnya kuat. Dulu. Nah, tapi naranya iman ini kan sudah daripada akan bisa bertambah bisa berkurang. Yang kayak itu tadi, akhirnya iblis pun jadi musuh Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita jangan mengikuti jejak langkah iblis ya kalau. Jadi ada orang wali yang dalam kesehariannya itu diperlihatkan oleh Allah Ta'ala tabuka hijab bergaul dengan para malaikat. Nah, itu ada kayak itu. Nah, orang wali. Maka malaikat ini melayani lah orang wali. Ada kayak itu. Nang kaya di sekumpul bahari ya kalau. Nah, tuh guru sekumpul bakisah tuh. Yang malaikat dikilingi oleh guru saman di sini. Bukan malaikatnya. Nah, ada kayak itu terjadi. Jadi kenapa aja bisa terjadi ya? Nah, ini jawabannya. Karena iman-iman bubuhan para wali itu bisa melebihi iman para malaikat. Nah, dua sudah. Yang ketiga, yang tiga adalah bertambah iman tersebut, selalu bertambah dan tiada mau berkurang. Nah, ini pulang. Imannya selalu bertambah, tiada mau berkurang, yaitu iman anbiya, iman para nabi. Nah, di sini pulang. Makanya para nabi, karena iman mereka itu selalu bertambah, gawiannya itu dua aja, wajib, sunnah wajib. Karena iman bubuhan para nabi itu kada mau berkurang, balemah aja kada mau malah bertambah kuat. Nah, kalau gawian kita umat ini kan bisa gawian menyalah-nyalah, bila imannya balemah malah menyalah-nyalah gawian. Nah, kalau iman para nabi ini kada bertambah terus, berkurang kada mau. Maka gawiannya itu pun kada mau juga yang menyalah-nyalah. Nah, maka salah satu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, para nabi itu gawiannya hanya dua. Sunnah, wajib, sunnah, yang mubah enggak ada. Karena timbul pertanyaan, tuh kenapa bisa kayak itu aja? Nih jawabannya, karena iman para nabi selalu meningkat, kada mau berkurang. Nah, itu jawabannya. Kan bisa bertanya-tanya,
Kenapa para nabi itu kada mau salah gawiannya? Karena memang imannya kada mau melemah, meningkat terus. Nah, ini. Nah, maka di sini dipadahkan, apabila kita menyadari bahwa iman kita bisa bertambah, bisa berkurang, antisipasi kita menuntut ilmu lawan beramal. Ya kalau apabila kita tahu iman para malaikat bertambah kada berkurang kada. Nah, ya kalau maka kita harus berisi motivasi. Jangan sampai kita tadi berisi iman berkurang. Nah, amun kawa bertambah kuat. Jangan sampai iman kita tadi akhirnya model kayak di bawah daripada derajat binatang. Nah, jadi motivasi ini tuh. Lalu yang ketiga, apabila kita tahu iman para nabi itu meningkat terus, nah maka respon kita itu kayak apa seharusnya? Pertama dulu disuruh kita mencintai para nabi, para rasul. Nah, sekarang kita mencintai para nabi, para rasul, kan ada orangnya ya kalau ada melihat. Maka yang dicintain itu pewarisnya. Nah, itu mencintai pewarisnya. Mencintai pewaris para nabi, hakikatnya sudah dianggap mencintai para nabi. Satu dulu. Yang kedua, kita berniat hendak mengikut mereka itu. Nah, sepanjang umur dikandung itu hot ini nah dua itu tuh adabnya kita tahu iman mereka tuh naik terus. Maka asal dua itu ada di pikiran kita dalam perencanaan hidup kita nih, aku jepian mencintai lawan bubuhan mereka itu, dan aku hendak mengikut lawan mereka itu. Nah maka ujar guru bahari lah, sama artinya kita itu mengaitakan ya ibarat kita ini awak kita kaitakan kabubuhan mereka itu naik terus, tahu empat kita naik ya. Nah itu caranya tuh, cak ibarat duit tuh lah dijarat di tali ini itu bersambung ke kaliangan itu naik ke atas, duit itu tempat juga naik ke atas. Maka menyambungkan kita dengan para nabi, para rasul itu caranya dua, supaya kita tersambung. Bahasa istilah yang Arab itu ittisal. Supaya hendak ittisal dengan para nabi, para rasul itu caranya dua aja. Mencintai mereka itu satu dulu. Yang kedua, nah baniat. Kenapa Allah menyebut baniat? Karena kan mudah-mudahan kau menggawi. Nah baniat hendak mengikuti itu dulu. Nah, ada niat barang dulu hendak mengumpati. Siapa yang diumpati? Para nabi, para rasul. Siapa mereka? Para pewarisnya. Nah, baniat hendak mengumpati. Bila dua itu ada di diri kita, kita sudah ittisal dengan para nabi, para rasul, melewat para pewarisnya. Nah, sambung menyambung. Dua itu kadang boleh dipisah. Ada orang hanya mencintai aja, tapi kadang hendak mengikuti. Nah, batallah sambungan tersebut. Ada orang yang mau empati, tapi kadang mencintai. Abu Jahal itu di mana ada nabi, ada Rasulullah. Cuma kadang ada cinta. Mengiringi aja Abu Jahal tuh, tapi kadang ada cinta, kadang ada hasil juga. Nah, putus juga. Nah, maka ada cinta, ada maumpati. Nah, inilah adab kita terhadap imannya para nabi, para rasul, supaya iman kita umpat juga naik. Kenapa aja ada pertanyaan, kenapa imannya bebuan para wali itu naik terus? Nah, pangkat mereka tuh naik terus karena mereka tadi dua itu ada di bakait lawan para nabi, para rasul tadi meliwat para pewarisnya. Nah, cintanya bertambah kuat, mengikutnya bertambah kuat. Nah, akhirnya mereka itu model kayak sekadudukan dengan para nabi, para rasul, modelnya. Men sekadudukan kada panggil modelnya. Nah, mun mawarisi iya. Bahkan pewaris para nabi, para rasul, para ulama ini, nah itu di atas langit sumia nabiyan. Nah, dinamakan nabi. Nah, gelar mereka itu kayak ibarat guru kita, guru sekumpul itu gelar sedang di langit itu nabi. Nah, kayak itu juga para ulama yang lain. Kenapa bisa kayak itu aja? Karena ada penghubung, ada keterikatan. Di mana keterikatannya? Yang dua tadi itu, Bang. Nah,
Bila salah satunya kadada, putus. Apalagi kadada keduanya. Nah. Sebaliknya pulang. Nah, qatar ikatan kita dengan orang yang imannya rusak. Apalagi yang imannya kadada lawan Allah. Qatar hubungan kita ke situ, maka kita pun umpat juga ke situ. Hati-hati. Siapa yang dicintai? Donald Trump. Siapa yang diikuti gayanya, perilakunya? Mengikuti gaya perilaku Donald Trump. Nah, maka kita ikut juga ke situ. Karena bila inya kahulu, tarabang juga kita kahulu. Nah, upat juga lawan imannya Donald Trump. Nah, ini penting nih. Ini bukan hanya kita, termasuk iman anak bini kita jaga. Kita lihati bini kita, anak kita, napa hobinya? Hobinya tuh napa? Nah, karena hobi atau favoritnya itu, nah itu bagian dari efek iman seseorang. Nah, jadi iman itu mengaluarnya kelihatan di mana? Kelihatan mengaluar di hobi. Nah, itu. Dan mengetahui imannya tuh ke mana, kecenderungan arahnya, lihat di hobinya nang apa? Hobinya tuh nang apa? Maka kita sebagai kuitan, cak ibarat di rumah itu nak foto-foto para ulama dipajang, para wali, para habaib dipajang. Jangan sampai yang dibingkain itu artis Korea, pemain sepak bola, ada salah pang, cuma ada bujur. Itu aja masalahnya. Jadi anak kita tuh bilangnya bangun yang dilihatnya foto artis, foto siapa, maka sudah asli pada Islam, pada beriman misalnya pulang. Karena cintanya ke situ, lihat gaya anak kita itu juga. Ini fakta ya nih, fakta dan data sudah menunjukkan bahwa memang kayak itu keadaannya. Jadi dua, nah cinta lawan gaya. Gaya ini yang mengikut. Maka kata ikatan anak kita yang sudah ganal, yang hendak mengganalin ini, artinya anak bini dia sudah nih ganal naranya ya kalau kata ikatan hatinya kemana? Nah, inilah gambaran iman seseorang. Inilah disebut gambaran iman seseorang. Bila katar ikatannya kepada para nabi, para rasul, berarti itulah gambaran imannya. Nah, ini yang penting diwasiati, itu yang penting dipikirkan. Seperti akhir zaman ini yang mencuntan iman itu banyak benar. Yang hendak supaya iman kita tuh melayang. Kada tabawa mati. Banyak benar. Membahari kan 4 saja. Bahari dunia, nafsu, syaitan, makhluk yang jahil. Nah, 4 ya kalau bahari, wah ini banyak anak buahnya. Anak buah yang 4 ini banyak. Anak buah nafsu banyak, anak buah yang makhluk yang jahil banyak, anak buah syaitan banyak. Anak buah apalagi dunia banyak. Nah, sedangkan kita pulang di akhir zaman ilmu badikit. Ilmu yang manfaat itu badikit. Banyak lah ilmu, cuma yang ilmu yang nomor 2, nomor 3, yang harusnya nomor 1 dulu kada tahu kita, yang nomor 2, nomor 3 tahu benar. Nah, itu. Itu dulu lah. Dan ditambah oleh setengah ulama akan bahagian yang keempat. Nah, di golongan yang keempat sebahagian ulama ada menambah. Yang pertama kan 1 iman kita bertambah berkurang, yang 2 iman malaikat kada bertambah kada berkurang, yang ketiga iman para nabi bertambah terus kada mau berkurang. Nah, iman yang keempat ini tambahan daripada ulama sesudahnya, yaitu berkurang saja, tiada bertambah. Lawanan iman para nabi ini, yaitu imannya segala orang yang fasik. Nah, bila imannya orang yang fasik dilihatkan inya dalam kefasikannya, biar agamanya Islam, memang Islam juga. Kalau nya di luar Islam ada disebutkan fasik. Fasik ini tertuju kepada orang Islam. Nah, jadi kalau inya tenggelam di dalam kefasikannya, itu imannya terus berkurang, kada mau bertambah. Nah, awal apa seseorang disebut fasik?
Nah, di situ dulu kada memikirkan menuntut ilmu. Nah, itu pertanda akan terjadi fasik dalam dirinya. Kada memikirkan menuntut ilmu nih, karena ujung-ujungnya pun kada memikirkan beramal baik. Bila dua itu sudah kada ada, nah biasanya mengarah kepada kefasikan. Fasik ini, arti fasik ini lawan gawian salah nih, itu rami. Nah, fasik artinya. Pengertian fasik ini nah, secara mudah dipaham. Dengan pekerjaan yang salah nih, itu rami. Bukti rami, inya bangga-bangga akan. Fasik tuh. Bukti rami lawan yang salah, inya bangga-bangga akan, nya elu-elukan. Saulah-ulah ninto model kaya fardu ain. Padahal salah. Nah, ini fasik namanya nih. Jaka ibarat badum yang berduit berjudi nih. Kada sopan-sopan lagi nya. Padahal haji. Misal aja Pak, nah artinya kan Islam nih. Kada sopan-sopan kadanya. Di tengah di mananya badum misalnya, nah baarai di tengah masjid. Ada sopan lagi. Bajina, ada sopan-sopan lagi. Kenapa? Asik imannya ini berkurang terus. Kada mau bertambah. Nah, kenapa sampai menjadi fasik? Karena kada memperhatikan yang dua perkara tadi. Gitu. Di rumah kada ada ilmu dan amal, maka rumah itu akan menjadi sarang kefasikan. Nah, di kantor kada ada ilmu dan amal, menjadi sarang kefasikan. Di rumah sarang kefasikan apa? Berjamaah, sama-sama berjamaah. Ada sembahyang sama-sama. Orang berjamaah sembahyangnya berjamaah ada sembahyang. Yang seikung gawiannya ini, gawiannya ini. Seluruhnya harus sembahyang. Itu nantinya berjamaah harus sembahyang. Maka rumah menjadi kefasikan bersama-sama. Kantor kayak itu juga. Bila ada ilmu dan amal di situ menjadi tempat kefasikan. Kantor napanya aja tuh. Mulai kantor paling rendah sampai paling atas. Korupsi sama-sama. Nah. Culas sama-sama. Memunguli orang sama-sama. Karena di situ tempat kefasikan bila ada ilmu dan amal di situ. Di mananya aja tuh tempatnya. Nah, jadi yang keempat ini adalah kurang iman yang selalu berkurang, tiada bertambah, yaitu iman segala orang yang fasik. Mudah-mudahan kita ada di sini ya Allah. Wa qala sallallahu, nah cuma kita pulanglah respon kita lawan yang keempat ini. Nah, bila melihat dong kayak itu, pertama dulu kita mendoakan. Nah, cukup di hati aja kalau sudah diucapkan. Mengucapkan orang bisa tersinggung. Sebab orang fasik ini biasanya merasa bujur, kadang mau merasa salah. Nah, maka kita doakan sebagai hak sesama manusia, sebagai hak sesama umat Nabi Muhammad. Maka doanya itu yang paling bagus tiap besukan. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Nah, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur li ummati sayyidina Muhammad. 4 kali bulik imam membaca thariqat samaniyah. Apabila baca thariqat samaniyah, ibah ini bulikan ke rumah baca thariqat samaniyah. Itu waktunya. Atau imbah asar, sekurang-kurangnya sehari semalaman sekali. Bisa imbah subuh. Apabila imbah subuh, imbah ini berikan ke rumah baca. Tutung baca thariqat samaniyah, doakan kaum muslimin muslimat. Nah, sebagai respon kita, jangan kita tadi melihat orang fasik kita merendahkan. Nah, ini pulang nih, hati juga lah. Karena Tuhan bisa aja memindah yang asalnya kita hari ini orang ahli ibadah timbul jadi fasik esoknya. Bisa. Orang yang fasik hari ini esoknya jadi ahli ibadah, bisa juga. Secara Allah Ta'ala, karena kita paham Allah bersifat jaiz. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Nah, maka kita melihat seluruh makhluk Allah Ta'ala itu dengan penglihatan sangka baik, dengan penglihatan rahmat, dengan penglihatan kasih sayang. Maka melihat orang yang fasik tadi itu kita mendoakan. Amun kau memadahi alhamdulillah. Ya kalau mun kau menagur alhamdulillah, cuma sakurang-kurangnya mendoakan. Nah, itu kada boleh kita menghinakan, apalagi mencela, apalagi sampai tak ucapkan kemuntung. Jangan. Ujawan ini jangan raka baikong. Jangan.
Nah, ada boleh kayak itu karena belum final. Yang sudah final gini di akhir hendak masuk neraka bisa aja masuk surga juga ya kalau kisahnya. Nah, final sudah di akhirat hendak menuju dulu ke neraka tiba masuk surga. Ada kisahnya itu. Apalagi kita masih di dunia karboka pintu taubat. Nah, ini mandang orang tuh jangan dengan pandangannya rendah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu nisfani. Panisfun fis sabri wa nisfun fis sukri. Nah, ini. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula iman itu dua bahagi. Nah, ini. Yang narang iman itu bukuan iman tuh kayak apa garang? Oh, dua bahagi. Dikantupakan keduanya lalu jadi sebiji. Sabalahnya itu adalah sabar, sabalahnya itu adalah syukur. Bermula iman itu dua bahagi, maka satu bahagi pada sabarnya seseorang, yakni sabar atas bala satu, dan sabar daripada segala yang ditegah oleh Allah dua, dan sabar titiklah. Jadi sabar terhadap bala, sabar menjauhi larangan Allah. Satu dulu yang naran iman tuh. Dan satu bahagi lagi ada pada syukurnya seseorang iman itu, yakni syukur akan segala nikmat dengan cara mengerjakan segala taat. Jadi syukur kita itu kelihatan apabila kita bawa nikmat yang dijulung Allah ini ke dalam ketaatan. Syukur namanya. Menyukuri awak sihat, bahwa menuntut ilmu, bahwa beribadah. Berarti sudah ada kelihatan tulisan dalilnya yang julungkan sabar, iman itu dua, ada sabar, ada syukur. Sekalinya dasar Nabi pernah bersabda. Ini Nabi ucap sini aja, Nabi iman itu terbagi dua. Bagi pertama, satu pertama sabar, yaitu sabar atas bala dan sabar daripada segala yang dilarang oleh Allah. Nah, dan satu bahagi yang lain yaitu pada syukur, yakni syukur akan segala nikmat dengan mengerjakan segala taat. Nah, apa pemahamannya mengerjakan segala taat? Berarti bila ia maasi menuruti apa ujian Allah, ada tuh iman di dadanya. Kayak itu naranya. Kita nih mau aja sembahyang, berarti ada iman kita sama Tuhan. Kita kada mau lagi sembahyang, ada iman kita. Maka, nah, ini kesimpulannya lah. Maka barang siapa bersifat dengan keduanya, siapakah laki-laki, bini-bini bersifat dengan keduanya? Maksud keduanya tadi ada sabar, ada syukur. Sabar dapat musibah, sabar ma'arif kada mau menggawi yang dilarang Allah. Syukur atas nikmat dengan mau mengerjakan suruhan Allah. Nah, barang siapa bersifat dengan keduanya itu maksudnya sempurnalah imannya. Nah, jawabannya. Jadi hendak mengetahui yang iman sempurna atau ini jawabannya nih. Barang siapa itu jawabannya. Iman sempurna narangnya. Nah, coba kita melihat perjalanan guru-guru kita tuh nampak di situ ada sabar, ada syukur. Berarti sidin itu imannya sempurna. Nah, itu sejarah kita, misalnya sejarah Guru Sukopol misalnya. Menakib Sidin, menakib Syekh Saman Al-Madani yang kita baca tuh nampak di situ ada dalam perjalanan hidup mereka itu sabar. Ya kalau ada dalam perjalanan hidup mereka itu syukur. Di mana kelihatan sabar tadi? Nah, dalam perjalanan hidup mereka ada perjuangan. Perjuangan menerima musibah, ya kalau perjuangan mau menghindar maasi apa ujian Allah. Nah, betul pulang ada dalam diri mereka ibadah yang terus menerus. Berarti syukur mereka tuh ada. Berarti nampak iman yang sempurna itu sudah dicontohkan dengan kelihatan dalam menakib mereka itu. Nah,
Cucukai barang siapa katuju membaca manaqib sejarah orang-orang wali, imannya kuat. Karena yang kita baca itu contoh orang iman yang kuat. Nah. Jadi jelas sudah. Mun hendak tahu bahwa iman kita itu sempurnakah, adakah? Nah, lihat ya. Yang ini nggak dilihat yang barang siapa tadi tuh. Barang siapa ada dua perkara di dirinya. Sabarnya ada ketika dapat musibah. Syukurnya ada, mau beribadah. Nah, berarti imannya bujur tuh. Bujur imannya tuh. Wallahu a'lam.